Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kelebihan dan kekurangan update ROM MIUI 13 di Xiaomi Redmi Note 10S. Dan ini sebagai review atau perbandingan juga ya, untuk sobat apakah layak update atau tetap stay di ROM MIUI yang sekarang. Jadi tadi pagi saya dapat notifikasi update ROM dan saya pun langsung update. Dengan size update-nya itu 2,9 GB sob, jadi lumayan gede ya. Sekedar saran ya, jadi sebelum update sobat itu harus memiliki kuota lebih dari 3 GB ya, atau pakai WiFi saja. Karena jika downloadnya gagal karena paketnya habis, itu bakal ngulang dari awal lagi sob, seperti yang saya alami. Jadi saya sarankan pakai WiFi saja ya update-nya. Oke, update pun selesai, dan di updatean ini kita udah berganti versi ya, yang tadinya Android 11 sekarang jadi Android 12. UI-nya saya suka, lebih elegan. Dan pada tes yang pertama saya langsung tes game. Saya mainkan War Robot di grafis terbaiknya. Main hampir 1 jam, sekarang nggak panas seperti di room sebelumnya ya, dan baterai yang dipakai itu jadi lebih kerasa, lebih irit sob. Jadi pokoknya ini lebih irit baterainya ya, dan tidak cepat panas dipakai main game, tidak seperti di room sebelumnya. Tapi lebih setengah jam main itu kerasa cepet frame drop sob. Jadi baterainya irit, performanya seperti dikurangi, itu menurut saya. Lanjut ke tes rekam video ya. Ini jika kita rekam video atau pas lihat hasil rekamannya, sekarang jadi kurang smooth sob, jadi patah-patah hasilnya. Pas rekam patah-patah dan lihat hasilnya pun ternyata patah-patah juga ya, jadi kurang smooth pokoknya. Lanjut tes ke foto, dan untuk kamera belakang saya rasa nggak ada perubahan ya, nggak lebih baik dan nggak lebih jelek juga, jadi sama. Lanjut ke tes nonton video di YouTube ya. Nah sekarang menurut saya ini lebih bagus sob, nggak terlalu oversharp yang kayak di room sebelumnya ya. Ini lebih bagus sih gambarnya, nggak oversharp lagi. Tapi saya menemukan bug pas putar videonya sob. Nah misalkan kita lagi play video YouTube ya, terus loading tuh, itu kalau udah loading internetnya kayak nggak jalan gitu, kayak nggak terkoneksi ke internet. Jadi harus tutup dulu YouTube-nya, terus play lagi videonya baru bisa. Versi YouTube yang saya pakai itu sama ya, tapi di room ini malah jadi begini hasilnya, jadi nggak bisa diputar kalau udah loading. Saya coba update YouTube-nya, tetap aja nggak bisa play kalau udah loading, jadi harus tutup dulu videonya dan buka lagi. Jadi seperti itu. Sama muter musik. Nah pas saya tes putar musik di aplikasi bawaan ataupun pemutar musik hasil download ya, itu suaranya lebih ke treble sekarang sih menurut saya, jadi lebih cempreng lagi, cempreng ke treble, lebih keras tapi ke treble-nya yang cempreng. Oke, itu beberapa review kekurangan dan kelebihan sesuai kenyataan yang saya terima sejauh ini ya. Dan untuk kesimpulannya, jadi di room terbaru ini ya, MIUI 13, di room ini baterai irit, panas, pokoknya lebih reda lah. Apalagi kalau buat sosmed doang itu udah dingin sekarang. Tapi performanya kurang sob. Jadi kesimpulannya di room ini baterai irit, panas reda, performa ngurang. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah semoga bisa jadi bahan perbandingan buat sobat ya, apakah layak update atau tetap stay di room yang sekarang aja. Kalau menurut saya pribadi sih mending jangan update sob. Walaupun di room sebelumnya itu agak panas ya, tapi baterainya juga lumayan lebih irit sih, panas juga. Kalau udah terbiasa kan biasa-biasa aja, cuma bedanya panas tapi performanya bagus. Baterai juga yang ditanamkan itu kan lumayan gede kan, 5020, jadi nggak terlalu boros juga, bedanya panas. Terus performa bagus. Kalau ini kan kita lebih ke irit baterai, yang lebih irit baterai, terus lebih dingin bedanya, tapi performa kurang. Jadi kalau menurut saya pribadi, apalagi yang sering bikin video sinematik itu, hasil rekamannya begitu kayaknya kurang puas deh kalau pakai room ini. Tapi balik lagi ke selera, atau lebih mau lebih irit baterai dan dingin atau ke performa.